Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya tentunya Nahla Mustafidah pada program kerja video kreasi Departemen Peluang. Nah, kali ini video kreasi akan ada talk show nih bersama pebisnis muda dari Himatika. Kita akan sharing-sharing, akan berbicara tentang bisnisnya mereka, terus gimana struggle mereka. Langsung aja, eh, bisa perkenalan dulu untuk Mbak Zahra. Asik. Ya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. halo semuanya, salam kenal. Saya Zahra Maulidia Nur Hidayah dari Matematika 2019. Itu aja sih ya kenalannya. Salam kenal. Eh, ini dulu nih, gimana kabarnya Zahra? Di rumah aja. Kabarnya Alhamdulillah sih, puji syukur dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohaninya, semua dalam keadaan baik-baik aja. Gitu. Alhamdulillah. Kalau Bu Moderator gimana kabarnya? Eh, Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Cuman agak ini aja kali ya, mulai kuliah mulai eh, Syukra kaget lagi. iya. Terus kesibukannya apa aja nih di rumah? Di rumah berapa bulan kita? Kita di rumah udah hampir berapa 2 tahun ya Oh iya, hampir 2 tahun, semester bener. dari semester 2 akhir gitu kan udah dirumahkan kuliahnya. Pas udah juga dirumahkan udah di rumah kuliahnya. Kesibukannya sih ya saat ini pertama kan kuliah sudah masuk berarti otomatis kita udah kesibukannya kuliah. Kemudian yang kedua organisasi, baik organisasi di kampus ataupun juga organisasi di luar kampus. Terus juga saat ini ngajar jadi guru di salah satu lembaga di Kota Depok. Dan yang terakhir ya, seperti biasa, kita berbisnis ya, jualan-jualan gitu. Oke, Itu aja sih mantap. kesibukannya, cuma 4 itu aja. Itu nggak itu aja sih. Lebih dari itu. Cuma ya, Kayak kesibukannya secara garis besarnya 4 itu aja. Kalau dijabarin ya, kalau dibandingin sama gue kayak beda banget gitu loh. Kayak jomplang banget. kalau kalau rebahan termasuk kan, termasuk kesibukan kan nih? Oh, kalau gue sih itu utama sih. Ya paling kesibukannya 4 itu aja. Oke, mantap. Oke, kan tadi ada bisnis tuh. Gimana Mm-mm. awalnya Zahra tuh memutuskan untuk berbisnis? Kenapa? Apa ada ide dari, misalnya ada ide dari orang tua kah? Ada dorongan dari orang tua? Atau eh, Zahra tuh punya, apa ya? Lu tuh punya, apa sih namanya? Kan punya hal yang emang lu hobi, terus habis itu bisa kayak misalnya lu suka masak nih, oh ya udah gue bikin bisnis apa kuliner kayak gitu loh maksudnya. Awalnya gimana? Oke, awalnya ya jadi kenapa akhirnya gue memutuskan untuk gue nggak apa-apa kan ngomongnya gue lu ya. Apa apa santai-santai. Ya, Apapun gitu. boleh. Jadi eh, kenapa akhirnya gue memutuskan untuk mulai bisnis? Awalnya sih karena kakak ya, karena kakak gitu. Jadi kakak gue itu sama gue kan bedanya 3 tahun. Nah, ketika dia SMK itu dia mulai tertarik untuk bisnis gitu. Dia mulai awalnya gue malu-malu, gue kayak apa sih nawarin orang gitu kan jualan gini-gini, nggak mau gitu. Toh gue juga masih dapat uang dari orang tua gitu. Tapi kakak gue berpikirannya enggak, kita harus bisnis, harus belajar bisnis gitu, karena kita nggak tahu kan keadaan kedepannya gimana. Akhirnya ya dia mulai belajar bisnis dari kosmetik, kemudian juga dari makanan, dari barang-barang elektronik. Pokoknya kayak dia berpikir segala sesuatu yang bisa gue jual, ya udah gue usahakan gitu. Nah, dari situ gue cuma ngamatin doang tuh awalnya lah, jadi gue kayak ngamatin, tapi akhirnya lama-lama oh kelihatan nih dia bisnisnya gitu, dia punya uang tambahan gitu kan, bisa beli ini bisa beli itu gitu. Akhirnya di situ gue mulai pas masuk SMA kelas 1 mulai nih dideketin sama kakak gue gitu, kayak lu beneran gak mau bisnis, gak mau nih nyoba-nyoba gitu kan. Gue kayak ntar aja lah dulu gini-gini. Akhirnya pas kelas 2 SMA gue udah mulai tertarik tuh, mulai yang
oh iya kakak gue makin kelihatan nih bisnisnya gitu kan. Dia makin, meskipun dia masih mencoba banyak gitu ya, masih berubah-ubah bisnisnya, tapi kelihatan gitu. Akhirnya dari situ gue memutuskan buat, oke, kakak gue bisa sesemangat itu, dia serius dan ada hasilnya. Akhirnya gue juga kayak, gue pengen punya penghasilan sendiri gitu. Gue pengen punya uang tambahan, gue pengen beli ini, beli itu gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk memulai bisnis. Tuh. Berarti Jadi, termotivasi ya? iya termotivasi, bener. Termotivasi dari kakak gue. Keren, keren, keren. Aduh, gue gak punya kakak sih. Terus abis itu bisnisnya tuh apa sekarang yang lagi dijalanin? Dalam Kalau bidang sekarang, jasa atau barang? hmm, Apa gimana? kalau sekarang sih kita fokus jenis usahanya itu bisnisnya di bidang ini ya, apa makanan ringan. Jadi bisnis yang kita jalani bukan berupa jasa gitu, jadi berupa produk makanan ringan. Itu keripik keripik kaca gitu. Jadi sebetulnya itu keripik singkong, cuma kita bikin model kaca gitu lah. Nah terus kita variasiin rasanya dari original, cabai merah pedas, ekstra pedas, kemudian cabai hijau pedas gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk oke, ini peluangnya besar nih. Ya sudah kita fokuskan jenis usahanya di bidang makanan ringan. Tapi itu tadi ada ngajar juga kan? Berarti kan itu juga dalam bidang jasa. Itu ngajar apa? Oh iya sih, betul. Oh Ngajar ya, MTK. kalau ngajar sih, ah, tapi kalau ngajar MTK kayaknya belum berani untuk menarifkan uang sih. Kalau sekarang sih lagi fokus ngajarnya ngajar tahsin ya di bidang Quran. Eh, Kenapa milih usaha tadi keripik kaca tadi? Oh ya, oke. Kenapa akhirnya kita milih keripik kaca ya? Ya pertama sih pastinya sebelum kita ngadain usaha itu kita baca pasar gitu kan, potensi pasar nih yang akan kita jual. Terus kita nyoba kecil-kecilan dulu nih lah. Kita coba kecil-kecilan, produksi sehari nggak terlalu banyak lah, paling cuma produksi 20-25 gitu kan. Dan ternyata hasilnya signifikan gitu. Hasilnya signifikan, ya respon dari pembeli, dari kita tuh ngejualnya ya cuma ke saudara, ke tetangga gitu kan, ke teman-teman deket lah. Dan ternyata responnya keripik kacanya enak nih gitu. Terus juga karena di daerah gue belum banyak yang jualan keripik kaca, gue kan pasarannya di Meruyung ya, daerah Meruyung, kota Depok gitu kan. Belum banyak yang jualan, jadi kayak masih jadi sesuatu yang menarik gitu. Terus dari namanya juga keripik kaca. Orang mikirnya, keripik kaca, apa nih? Kita kayak kuda lumping gitu makan kaca. Kan jadi benar kayak keripik kaca bentuknya apa sih? Kayak gimana sih gitu. Terus juga pasarannya itu bisa ke seluruh kalangan gitu kan, nggak terpaku yang harus orang kaya lah atau orang menengah atau yang kelas bawah, itu semua kita bisa gitu, bisa mencakup itu semua. Terus harganya murah, pengolahan sama peluang jualan itu lebih besar gitu. Jadi ya itu sih kenapa akhirnya kita memutuskan untuk milih keripik kaca gitu. Berarti ngelihat dari pasar peluang ya, peluang ini harus tahu peluang pasar juga. Iya benar banget, biar nggak rugi lah nantinya. Iya sih. Silakan nanti. Terus itu buat modal awal nih, modal modal keripik kaca itu maksudnya mahal atau enggak sih? Gimana? Kan maksudnya Eh, ada beberapa yang kayak emang modalnya tuh ini kan ya, maksudnya standar. Ada juga yang emang kalau dia produksi besar-besaran kan berarti modal awalnya juga harus besar. Nah, kalau Zara gimana? Kalau kita sendiri sih ya modal awalnya paling sekitar 400.000 ya lah. Jadi 400.000 itu udah termasuk untuk si keripik kacanya, terus juga apa namanya, kayak kita kan punya brand sendiri gitu kan. Brandnya itu Syara. Jadi Syara itu ya nama dari kakak gue Sasha, kemudian gue Ara, terus adik gue Adiba, Aya gitu. Kayak semua dijadiin satu dalam nama Syara itu gitu. Jadi kayak bisnis bisnis keluarga gitu kan. Nah, terus kita bikin stiker, kemudian kita juga beli tempat packingannya gitu, beli peralatan untuk nimbang dan sebagainya juga, itu kurang lebih habis 400.000 sih gitu. 400.000 itu kisaran untuk bikin
2 sampai 3 kilo gitu, 2 sampai 3 kilo. Dan itu lumayan banyak piece yang bisa dijadikan apa namanya, ya pokoknya dalam 3 kilo Produk itu gitu. bisa jadi banyak lah gitu produk keripik kacanya gitu. Tapi pernah sih kalau misalkan memang peminatnya lagi banyak gitu ya, kayak misalkan kita kan kalau lagi mau acara-acara besar, misalnya kayak Idul Fitri, Idul Adha gitu kan, atau lagi musim liburan gitulah yang memberikan potensi keluarga tuh bersama-sama gitu, kayak banyak keluarga yang akhirnya berkumpul bersama. Nah kan itu kan promosi yang bagus buat kita kan. Pernah kita itu sampai modal kurang lebih 1 juta gitu, 1 juta untuk apa namanya, bikin sampai berapa lebih dari 10 kilo lah gitu, lewat lah gitu, 10 kilo ke atas gitu. Jadi tapi itu nggak setiap waktu ya. Kalau setiap waktunya tadi hanya kisaran 400 ribuan gitu. Cuman kalau misalkan dalam satu momen tertentu, yaitu kita bisa 1 jutaan kayak gitu untuk modalnya. Terus ada ini nggak sih kayak sasaran utamanya gitu? Maksudnya kan kalau kalau dijual kan tadi bisa untuk semua semua kalangan gitu kan ya? Maksudnya kayak Nah, dari lu sendiri atau dari kakak lu mungkin punya sasaran utama sendiri, mungkin lu teman-teman kampus, terus kakak lu apa kayak gitu, ada nggak? Atau emang bebas siapa aja gitu, lu nggak ada sasaran siapa gitu? kalau sasaran utama kita sih ya anak remaja seusia-usia sekolahan lah gitu, dari rentang SMP sampai anak kuliahan gitu. Intinya kuliahan sebetulnya udah dewasa sih ya. Cuma maksudnya ya kisaran anak-anak sekolah gitu kan, anak-anak sekolah dari SMP. Kemudian kalau mahasiswa sih agak sulit juga sebenarnya. Karena kenapa kita targetinnya ke anak sekolahan gitu kan, anak remaja, karena kan itu makanannya makanan cemilan gitu. Dan itu biasanya kita menargetkan ke mereka karena kita juga jualannya nitip gitu, nitip salah satunya dengan nitip ke warung gitu. Jadi kan kalau sekolah punya kantin kan lebih Iya, gampang gitu ya. Dan dekat rumah gue itu kan banyak sekolah-sekolah gitu kan. Terus juga kita kadang ngasih ke reseller gitu. Jadi kayak anak-anak sekolahan itu kita jualin. nih ya ngejualin ke sana gitu. Dan itu memang target utama kita tuh ke mereka gitu. Hmm. Gitu sih kalau untuk target utamanya. Tapi ya secara umumnya tadi ya seluruh kalangan bisa. Dari anak kecil sampai yang udah tua sekalipun itu bisa. Karena insya Allah produknya aman untuk semua kalangan. Mantap. Gitu. Terus selama menjalankan bisnis nih, ada nggak sih kayak keuntungan yang ya pasti ada lah ya. Nah, maksudnya keuntungan apa aja gitu yang lu dapet selama lu Ya. berbisnis Hmm. dari Kalau bisnis keuntungan, itu? Iya dari bisnis ya itu. kalau keuntungan, alhamdulillah sih meskipun nggak dalam waktu yang cepat gitu ya, lah. Tapi setelah kita ngejalanin ini kan udah lebih dari berapa 2 tahun ya kita udah ngejalanin bisnis ini. Ya alhamdulillah kayak HP, kemudian laptop gitu, itu udah bisa kita dapetin gitu dari pure jualan ini gitu. Terus sisanya sih ya kita nabung pribadi aja gitu. Kayak kakak gue tuh punya target kayak gue harus nabung sehari berapa, terus kakak gue harus nabung sehari berapa. Berarti kan kita punya perhitungan nih, oh gue nabung sehari segini, berarti penjualan gue harus segini nih gitu. Kakak gue juga sama kayak gitu. Terus kalau keuntungan lain, itu keuntungan yang paling utamanya sih itulah, kayak kita bisa beli laptop yang udah kita rasain, terus kita bisa beli HP, terus juga kita bisa nabung. Nah, kalau keuntungan lainnya, ya kita bisa beli barang-barang yang kita inginkan dalam sekali waktu. Kayak misalkan gue pengen beli kemeja nih atau gue pengen beli celana nih misalnya gitu, ya udah gitu, itu kan kayak uang lebihnya kita yang dari tabungan tadi yang udah kita sisihin gitu kan. Gitu sih keuntungan-keuntungan yang bisa didapat. Berarti secara nggak langsung bisa buat investasi ya. Iya benar. Investasi, investasi akhir akhir lagi. Maksudnya investasi masa depan. Kali buat tabungan Hmm. nikah kan? Ah, itu emang kan gak ada yang tahu ya. Iya kan? Kan yang penting nabung dulu kan. Kali aja tiba-tiba ntar Hmm. masuk offline langsung set, ada Waduh, undangan gue. kata undangan gitu kan, mengundang matematika 2019 dan teman-temannya. Gila. Terus habis itu kan tadi keuntungan. Nah, sekarang kalau misalnya kayak
struggle atau kayak apa namanya, apa ya, kesulitan yang lu dapet selama selama bisnis ini, dari bisnis lu tuh apa aja gitu? Kesulitannya sih yang lebih utama banget waktu ya. Waktu. Kenapa kita bilang waktu? Ya karena gue kan gue kan bisnisnya tuh beneran pure keluarga gitu lah. Kita nggak melibatkan orang lain gitu dalam bisnis ini. Kita bener-bener yang keluarga. Jadi kayak mulai dari nge-packing, dari awal gitu, dari awal sampai nge-packing sampai barang itu jadi, oh hanya dari keluarga gitu. Dan orang tua gue kan, mama gue tuh orangnya aktif posyandu gitu ya. Maksudnya kader posyandu gitu. Terus ayah gue sebagai perawat, jadi ya suka sibuk Ya, lah gitu, maksudnya ngurusin pasien sana kemari. Kakak gue juga setelah lulus kuliah ini udah kerja, dan gue juga kan kuliah gitu kan. Jadi kita kadang kesulitannya di waktu itu gitu, di waktu buat packing dan lain sebagainya gitu. Makanya kadang kayak apa ya, kita harus bisa yang oke, nih satu hari ini kita semua bro kerjain yang memang pada akhirnya dapat sih banyak piece gitu kan, karena kan memang harus saat itu kita kerjain bareng. Tapi kalau misalkan lagi yang satu nggak bisa gitu, misalkan ayah gue nggak bisa atau mama gue nggak bisa gitu atau kakak gue nggak bisa, ya udah mau nggak mau kita ngerjain sendiri, tapi pasti hasil yang didapatkan nggak sebanyak kita ngerjain bareng-bareng kayak gitu sih. Paling kesulitan yang dialami sih itu ya, waktu waktu untuk bisa sampai produk itu jadi gitu. tapi selama lu berbisnis ini ada nggak kayak hambatan-hambatan gitu? Maksudnya yang menghambat menghambat usaha lu gitu loh. Ya kalau ini, kalau yang menghambat itu sih ya yang berasa banget sekarang ya lah, yang apa namanya, ketika kita Pandemi ya. awalnya, sekarang kan pandemi ya, itu nggak bisa dipungkiri juga menghambat gitu. Iya, Jadi salah satu pasti sih. penghambat Itu juga kan, kayak semua karena sektor gak sih? benar, karena apa ya, yang namanya awalnya target kita anak sekolahan gitu kan, terus juga kita bisa dapat keuntungan dari para reseller tadi, tiba-tiba sekolahnya libur gitu, kayak ya gimana nih gitu kan. Kan salah satu hal yang menghambat juga gitu. Terus juga eh, karena ini bisnis keluarga, jadi ya udah pastinya nggak melulu berjalan mulus lah. Bisa kadang kan ada percekcokan juga ya, ya entah kebutuhan ekonomi atau lain sebagainya gitu. Kadang hal-hal yang kayak gitu juga bisa menghambat bisnis kita gitu. Terus lagi apa ya, mungkin kadang apa ya, itu bukan hambatan, nggak terlalu menghambat banget juga sih. Cuma sekarang tuh udah mulai banyak nih yang bermunculan, kayak orang-orang pada jualan keripik kaca juga kayak gitu. Cuma ya kita, karena kita memang dari awal, jadi kita masih punya nama sih kayak gitu. Ya. Tapi yang paling berasa banget hambatannya tadi ya, pandemi itu. Terus ini apa sih namanya? Gimana caranya lu promosiin, maksudnya promosiin bisnis lu nih dari awal? Pasti kan awal-awal orang nggak tahu kan kayak lu punya bisnis. Nah, awalnya tuh Hmm. promosi ini gimana sampai sekarang tuh promosi ini gimana? Kayak mungkin lu punya dari sosial media kah atau dari omongan apa ya? Maksudnya kayak dari Ya orang dari ke mulut ke orang, mulut iya gitu. mulut ke mulut, omongan lagi bahasa gue. Iya itu Eh, gimana? kalau untuk cara kita mempromosikan produknya sih ya, dulu memang awalnya kita dari mulut ke mulut gitu kan. Kita ngasih tahu kalau kita jualan gitu. Terus akhirnya semakin berkembang, pastinya yang namanya orang jualan, sosial media tuh peluang banget gitu, yang memang lu harus manfaatin gitu kan. Jadi selain tadi kita, uh, gue kan di rumah punya warung nih, jadi kayak ya udah naruh di warung juga gitu kan. Terus juga kita pakai WhatsApp bisnis. Kemudian kita manfaatin juga Instagram. Kemudian juga sekarang karena ada online shop kan, jadi pakai Shopee, Tokped gitu. Dan yang terbaru banget sih, sekarang kita lagi belajar nih buat titip dagangan kita ke warung-warung gitu. Jadi kayak misalkan kerupuk gitu dan lain sebagainya kan pada nitip ke warung gitu kan. Nah, kita juga sekarang lagi belajar buat titip kayak gitu.
Terus kalau dulu kita ada reseller, kita buka reseller gitu kan, dari mau dari SMP, SMA, mahasiswa ataupun ya pokoknya kita kalau misalkan ada yang mau kerja sama nih, kayak misalkan ada sebuah event di SMA atau di sebuah sekolah gitu, terus mereka mau reseller produk kita. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Salah satu cara mempromosikan produk kita kayak gitu. Jadi itu sih kita manfaatin, maksimalin di sosial media, kemudian ke warung-warung gitu kan, kita sebar ke warung-warung, sama tadi itu ya dari mulut ke mulut lah. Pastikan kita selalu minta testimoni kan. Banyak sih itu, maksudnya termasuk banyak apa ya, banyak cara kan, karena kayak bisnis-bisnis, bukan bisnis-bisnis sih, kayak orang-orang kadang biasanya memanfaatkan cuma sosial media, tapi kayak kalau dari warung ke warung itu ada beberapa yang belum gitu kan mungkin. Jadi Iya. bisa jadi tambahan referensi juga mungkin buat yang lain kalau misalnya mau apa namanya, mau bisnis makanan itu bisa bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu ya, Iya, intinya gitu. benar. Itu sih kalau lu nitip ke warung-warung itu ya mental lu juga harus berani gitu kan. Iya. Tapi memang sih namanya berwirausaha itu ya mental kita memang harus berani apapun keadaannya gitu. Terus kalau kayak nyiapin buat, maksudnya butuh waktu lama nggak sih buat nyiapin apa sih namanya, usaha lu gitu? Eh, Biasanya paling Produknya lama gitu ya. berapa? Atau biasanya berapa? Biasanya sih kita rentang paling cepatnya itu 3 sampai 4 hari ya. Itu paling cepatnya gitu. Itu nyiapin Makanya semuanya dari apa sih, maksudnya kayak dari ya dari bahannya. awal sampai sampai kita selesai packing gitu, ya paling cepet sih 3 sampai 4 hari ya. Cuma kalau paling lamanya itu bisa sampai 7 sampai 10 hari sih gitu. Itu tergantung, kadang kan tergantung pesanan juga gitu kan, tergantung pesanan juga. Terus apa namanya, tergantung pesanan ya, sama tergantung tadi itu kita waktunya juga gitu, waktu yang tersedia gitu untuk menyiapkan produknya. Makanya kita kalau mau ngejual itulah biasanya ketika produknya memang sudah ada gitu, produknya sudah ready, baru kita buka apa namanya, buka penjualan gitu. Kalau misalkan belum ya kita sistemnya kayak yang lain, PO gitu, pre-order gitu kan. Karena kita nggak hanya menjual per piece, tapi kita juga jual Oh, kiloan. Bisa. Jadi kalian bisa mesen 1/2 kilo, kalian bisa mesen 1 kilo, 2 kilo, kayak gitu. Itu kita terima kayak gitu. berarti Nah kayak makanya banyak variasinya gitu ya? ya Maksudnya banyak banyak variasi variasi ukuran. gitu. Kayak uh, ini lebih enak nih mesen 1/2 kilo misalkan kayak gitu. Nah itu bisa. Cuma biasanya kalau buat yang kiloan kita nggak selalu bisa ready gitu. Misalkan butuh waktu 3 hari ya gitu, atau paling lambatnya misalnya 5 hari ya gitu. Jadi pre-order dulu gitu. Cuma kalau yang per piece itu baru bisa kita ready kayak gitu. Terus nih kan lagi pandemi nih. Kan tadi kata lu apa namanya, salah satu hal yang menghambat adalah pandemi. Menghambat. Iya. Terus gimana, apa maksudnya dampak yang lu rasain? Kan kemarin gue udah, maksudnya ada beberapa orang yang bisnisnya emang pas lagi pandemi nih lancar-lancar aja, karena emang dia apa, ada kemarin makanan juga sih Nur, tapi dia apa sih namanya, karena nggak terlalu terhambat, karena cuma kayak terhambatnya mungkin apa, pengiriman dan lain-lain gitu doang. Ada juga yang emang bisnisnya offline tuh, kemarin itu dia terhambat banget. Nah lu tuh gimana nih terhambatnya tuh, maksudnya yang udah Perubahan yang bener-bener, dirasain gitu. iya, perubahannya bener-bener nggak bisa atau gimana? Ya, itu tadi perubahan yang dirasain itu pasti pendapatannya menurun ya. Eh, itu tapi pas baru awal-awal sih, Pak. Pendapatannya menurun gitu. Kenapa menurun ya? Karena kan awalnya sumber utama kita itu memang dari reseller, dari si sekolah-sekolah itu gitu kan. Nah, ketika sekolah-sekolah itu pada libur, ya otomatis kita kaget gitu. Wah, gimana nih sekolah pada libur gitu. Sementara saat itu kita belum belum menguasai yang di sosmednya gitu. Maksudnya, jadi kalau diurutin,
yang reseller itu paling pertama nih, sumber dari sekolah-sekolah gitu, itu tuh paling pertama. Terus nanti yang online baru yang kedua gitu, dan seterusnya. Nah, jadi yang kita rasain banget itu pendapatan kita menurun gitu. Pendapatan kita menurun sampai kita sempat apa ya, nggak vakum sih, nggak vakum gitu, nggak sampai yang kita berhenti total jualan, nggak. Cuma produksi kita juga menurun. Yang tadinya misalkan sehari kita bisa bikin misalkan berapa puluh piece gitu, ya itu berkurang gitu, kita kurangi gitu. Karena kan permintaannya juga sedikit gitu kan, menurun, jadi ya sudah gitu, kita nggak mau mengambil resiko juga, dan itu sambil kita evaluasi juga gitu kan, gimana ya nanti supaya kita nggak berlarut dalam perubahan di pandemi ini gitu. Ya akhirnya tadi itu kita mengambil langkah buat ya udah Bismillah kita pasarin aja ke warung-warung di sekitaran rumah, kemudian yang sekiranya kayak di tempat warung makan gitu loh lah, warung makan kan lumayan rame gitu ya, kayak misalkan lu makan bakso terus ada temennya gitu kan keripik kaca, yang kayak gitu-gitu lah gitu. Akhirnya kita mulai mikir, ke sana kali ya, Bismillah deh gitu sebagai pengganti tadi si sekolah itu, kayak gitu. Perubahannya itu sih yang dirasain banget, dan pasti nggak cuma kita doang, pasti pengusaha-pengusaha lain juga sama gitu. Cuma ya beruntungnya alhamdulillah gue sama kakak gue masih berusaha untuk mempertahankan usaha ini gitu. Berarti cara mempertahankannya juga itu ya tadi ya, gimana apa mesti cari cari apa namanya? Cari terobosan baru kan? Gimana caranya Cari biar pas terobosan baru. pas pandemi ini nggak berhenti bisnis gua gitu kan? Iya benar. Akhirnya ya itu kita oke Kak, kita maksimalin di Instagram, di Shopee, kemudian di Tokopedia, ya intinya di online shop itu kan. Tapi memang kita fokusnya di Shopee sih, di Shopee, kemudian di Instagram, WhatsApp juga, di WhatsApp bisnis juga gitu kan. 3 media sosial itu kita maksimalin. Nah, kalau buat yang offline yang di warung itu kita memang baru merintis gitulah, masih ya paling baru bulan-bulan ini gitu, belum belum lama lah gitu. Itu kita mempertahankan bisnisnya. Ya. Terus ini sih apa sih namanya? Ada nggak kayak motivasi atau kata-kata yang lu pegang nih kan pasti orang bisnis tuh ada naik turunnya gitu kan. Ada yang ada kalanya kayak lu bosen bukan bosen sih kayak apa ya? Lagi nggak stabil. Maksudnya kondisi kondisi dari lu nya nih bukan bisnisnya. Jadi kayak udah yang udah capek atau gimana. Nah, itu tuh ada nggak kata-kata yang lu pegang? Oh, gua gini-gini gitu. Motivasi yang lu pegang. Mungkin bisa memotivasi yang lain juga kan karena bisnis tuh mulainya susah, nanti udah mulai mempertahankannya susah. Iya sih benar. Eh kalau motivasi sih yang pasti eh, keluarga ya. Keluarga. Kenapa gue bilang keluarga? Karena gue sadar kalau kedua orang tua gue itu bukan seseorang yang berada gitu. Maksudnya ya bukan siapa-siapa gitu. Karena gue sadar orang tua gue bukan siapa-siapa, ya satu-satunya jalan kan gue harus berusaha gitu kan. Dan dengan bisnis ini gue berharap nantinya gue bisa mengubah kondisi keluarga gue gitu, ekonomi keluarga gue. Itu yang gue pegang prinsip sama kakak gue gitu. Jadi kita kita yang harus jadi gitu. Terlebih gue sama kakak gue kan anak pertama dan kedua. Kita punya 2 adik gitu kan yang masih sekolah gitu. Adik gue yang pertama kelas 5 SD, terus yang paling kecil itu baru TK. Jadi kayak ya udah orang tua gue pada akhirnya jangan sampai nanti terbebani banget gitu buat sekolah mereka. Biarin jadi tanggung jawab kita gitu, tanggung jawab gue sama kakak gue buat nyekolahin mereka. Meskipun ya memang belum bisa sepenuhnya gitu ya, tapi seenggaknya ayo dong kita Bisa berkontribusi membantu. gitu, kita membantu kedua orang tua. Jadi kalau misalkan dagangan kita kalau semangat kita lagi turun gitu lah, ya udah ingat aja wajah ayah gitu, wajah mama gitu kan, kayak oh iya, apalagi sekarang karena pandemi ini ya ayah gue juga terdampak dari rumah sakitnya. Jadi kalau kitanya nggak mau terus buat berusaha melanjutin ini,
ya mungkin bisa dibilang wassalam kali gitu ya. Wassalamnya maksudnya ya udah lu bakal bener-bener capeknya capek banget gitu, nggak punya pemasukan lebih. Kayak gue juga kan masih kuliah gitu kan, gue masuk kuliah, terus yang tadi adik-adik gue juga masih sekolah, dan pasti kita punya tanggungan lain kan, yang entah itu makan, entah itu keperluan lain kayak gitulah. Jadi motivasi gue sih itu, sadar orang tua bukan siapa-siapa, ya satu-satunya jalan itu gue harus berusaha dan harus jadi seseorang yang berhasil. Dan senangnya gue tuh, kenapa gue suka gitu dengan bisnis ini, karena gue mencoba untuk menyatukannya dengan ilmu matematikanya. Asik. Mantap. Jadi ya apa ya, kita meskipun gue nggak jago matematika banget gitu, nggak ahli, tapi seenggaknya gue mencoba untuk mencari hubungannya gitu, untuk menghubungkan ilmu matematika gue dengan dagangan gue ini gitu. Jadi kayak ya dagangan gue ini objek buat belajar gue juga lah, gimana yang tadi belajar peluang, terus juga nanti matematika keuangannya kayak gimana, yang sampai nih gue rugi bandar gitu. Kan harus bisa sebenarnya gimana ini gimana gitu kan. Pasti supaya lebih efektifnya harus ada ilmu matematika yang diterapkan di dalamnya gitu kan. Gitu. Berarti Gitu sekalian sih lah. menerapkan ini ya, apa namanya, ilmu perkuliahan. Ah, iya benar Ilmu banget. mat. Oke, thank you banget nih. Oh ya, apa namanya? Promosiin bisnisnya di sini. Namanya apa nanti juga bisa apa namanya? Nanti gue tulis akhirnya. Tapi promosi Oke. dulu ya. Oke, ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi bosen banget nih, karena apalagi sekarang PPKM diperpanjang terus kan, terus juga kalian masih kuliah atau melakukan segala sesuatunya dari rumah gitu, masih online, masih kan ada juga beberapa yang WFH. Nah, ini bisa banget nih buat nemenin kegiatan kalian di rumah, mau itu di akhir pekan ataupun di weekdays kalian, sambil nonton, sambil belajar, sambil ya bersantai lah. Keripik kaca Syara itu pas banget buat nemenin kalian, dengan rasanya yang gurih, dengan cita rasanya yang enak, beragam rasa, dan harganya yang sangat murah. Udah cocok banget lah untuk kantong-kantong kalian. Nah, untuk pemesanannya, nanti kalian bisa menghubungi ke kontak gue di WA 0896 5429 6582, atau kalian bisa follow di IG Syara Snack, atau bisa berkunjung ke Shopee-nya Syara Official _ Jadi jangan lupa untuk pesan, karena banyak diskon yang tersedia, banyak promo-promonya. Mantap, mantap. Bisa, Oke, jadi pesanannya boleh per piece atau boleh kiloan ya. oke, oke. Oke, thank you banget ya Raya udah mau sharing-sharing sama kita, udah mau berbagi pengalamannya, ceritanya juga. Mungkin teman-teman yang lain di rumah lagi ada yang lagi kepikiran gitu mau memulai bisnis atau udah ada yang mulai tapi mungkin ada yang terhambat, maksudnya berhenti, rehat atau apapun lah itu. Semoga bisa jadi motivasi buat yang lain juga. Nah, buat semuanya yang diambil yang baik-baik aja. Mohon maaf kalau kita masih banyak kesalahan lah. Iya benar, masih banyak kekurangan. Iya, kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih semua. Thank you juga.